Qala al-musannif al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi amin ila an qala. Masih penjelasan tentang babu ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani huquqihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim. Bab menjelaskan tentang kewajiban mengagungkan kehormatan muslim, hak-haknya seorang muslim, dan penjelasan tentang hak-hak mereka, juga kewajiban menyayangi, mengasihi sesama muslim. Kita masuk pada hadis yang ke-232 wa an Abi Hurairah. Kita masuk pada hadis yang 233. Mohon maaf. Nah betul 232. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah senantiasa meridhai beliau. Qal qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma wa 'indahu Al-Aqra' ibn Habis. فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم متفق عليه. Dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW mencium Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu cucunya beliau, putranya Sayyidina Ali, putranya putri beliau Sayyidah Fatimah Zahra. Dicium oleh baginda Nabi. Di hadapan baginda Nabi ada sahabat namanya Al-Aqra' ibn Habis. Faqala Al-Aqra', sahabat Aqra' bin Habis ini berkata, inna li 'asharatan minal walad. Sesungguhnya aku tuh punya 10 anak kecil. Atau 10 anak deh. Ma qabbaltu minhum ahadan. Aku tidak pernah mencium satu pun di antara mereka. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang, melihat, melirik kepada Aqra' bin Habis. Faqal, beliau bersabda, man la yarham, barang siapa yang tidak mengasihi, la yurham, tidak akan dikasihi. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini cerita tentang kasih sayang. Bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita kasih sayang. Dalam hadis ini adalah kasih sayang dari orang tua ke anaknya. Jangan pernah dibayangkan bahwa kasih sayang orang tua terhadap anak itu melulu tentang harta, nafkah, uang jajan, mainan anak. Jangan hanya begitu. Menafkahi betul bentuk kasih sayang. Memberikan uang jajan asal tepat ya, itu bentuk kasih sayang. Ngasih mainan biar anaknya senang juga kasih sayang. Membelikan baju juga kasih sayang. Membelikan makanan yang dia mau asal itu dalam konteks kewajaran, tidak mubazir, itu juga kasih sayang. Itu benar semuanya. Tapi ada kasih sayang yang sifatnya ma'nawi, abstrak, tidak real. Apa itu tadi? Pelukan kita, ciuman kita ke anak kita, itu adalah kasih sayang ma'nawi yang nilainya lebih berharga daripada materi. Maka dari itu baginda Nabi contohkan kepada kita. Baginda Nabi mencium cucunya, siapa? Sayyidina Hasan. Allah ngajari kita kasih sayang.
ngajari kita kasih sayang. Maka dari itu tolong para orang tua yang merasa diamanati anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon anaknya diberikan waktu. Sesibuk apapun Anda, anak harus diberikan waktu. Jangan alasan bisnis, anaknya dilupakan. Itu salah besar. Kita semua tahu ya, anak yang kurang kasih sayang gimana karakternya. Anak kurang kasih sayang itu cenderung punya karakter yang tidak baik. Tidak gampang diatur, mudah memberontak, keras kepala, sering mencari perhatian dengan cara yang tidak benar. Itu anak yang kurang kasih sayang. Dan kami beberapa kali sering menangani dan mendapati kasus-kasus anak-anak yang kurang kasih sayang. Ada ini santri Masya Allah, apa aja pokoknya dilanggar. Diarahkannya susah bukan main. Ketika dipanggil, didudukkan dengan baik-baik, diajak ngobrol dan seterusnya. Tentang keluarganya. Oh ternyata apa yang terjadi? Ayah ibunya sudah berpisah dari sejak dia kecil. Dia jarang bersama ayah dan ibunya. Terus tinggalnya sama siapa? Sama bibinya. Allah. Ketemu ayah ibu ya kadang-kadang. Setahun sekali, paling juga kalau ada tambahan 2-3 kali. Dinafkahi, ada dikasih uang. Itu salah nggak begitu? Wallahi salah. Salah. Karena anak butuh kasih sayang. Nah itu ya. Butuh kasih sayang. Bukan hanya butuh uang, Pak. Kami punya sahabat baik. Baik banget sahabat. Beliau itu seorang bisnismen yang sukses. Sahabat kami ini. Jadi bukan katanya lagi nih ya, ini pengalaman. Dulu waktu masih muda, di awal-awal beliau merintis kesuksesannya, anak itu dicukupi segala sesuatunya, tapi yang sifatnya materi saja. Dicukupi. Hanya karena kesibukannya yang berlebihan, anaknya ditinggal bersama pembantu. Akhirnya ketika anak ini mulai agak besar ya, artinya mulai balik, mulai bisa berpikir ini dan seterusnya. Sahabat kami ini mengalami masalah. Masalahnya apa? Anaknya kok susah diatur, susah diarahkan, keras kepala dan seterusnya. Ada apa ini? Akhirnya beliau konsultasi dengan guru-guru mulia, konsultasi dengan sahabat-sahabat dan seterusnya. Di antara sebabnya adalah kurangnya waktu untuk anak di saat anak membutuhkan orang tua. Itu di antara sebabnya itu. Itu fakta. Sampai beliau itu, sahabat kami ini ngomong ke kami begini. Iya Ustadz, dulu saya berpikir bahwa anak itu yang penting ada yang ngurus, kebutuhan dan keinginannya tercukupi. Walaupun kami ayah ibunya enggak selalu hadir, kami anggap itu tidak akan bermasalah. Tapi sekarang beliau sudah berbeda dengan anak-anaknya dan sudah sangat jauh berbeda. Karena mengambil pelajaran dari yang sudah. Ini fakta. Jadi intinya ada kebutuhan anak namanya kasih sayang. Yang kasih sayang itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Awas, tolong catat, tolong garis bawahi. Tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Harus orang tuanya yang memberi. Ibarat makanan, nggak bisa yang nyuapi itu orang lain, nggak bisa. Walaupun kakek neneknya yang nyuapin, beda.
Walaupun tetangganya nyuapin beda. Walaupun ada pembantu, wah ini sudah lulus sertifikasi sebagai babysitter terbaik, dapat nominasi babysitter terbaik sedunia misalkan, tetap saja tidak. Karena itu kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Memberi kasih sayang kepada anak. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, sahabat Ustadz tadi itu, apa enggak pulang ke rumah saking sibuknya? Pulang Pak, mau pulang. Cuman berangkat setelah subuh, pulang malam hari, anaknya sudah tidur. Itu loh tiap hari bersama orang tua, cuman itu aja. Jadi bukan tidak disayangi, bukan tidak diberi, bukan, tapi kurang. Kurang saja, resikonya akibatnya begitu, apalagi tidak sama sekali. Jadi ya mohon ya, ini yang kita ambil dari baginda Nabi bagaimana menyayangi seorang anak. Bahkan jangankan cucunya sendiri baginda Nabi itu, anak kecil yang lain namanya Umar. Umar ini senang dengan burung. Jadi punya burung gitu ya, peliharaan. Kemudian Rasulullah mendengar bahwa burung kesayangan Umar telah meninggal, telah mati. Bagaimana Rasulullah menghibur? Ngajak canda. Ya Umar, ma fa'alan nughair? Wahai Umar, bagaimana kabarnya nughair itu? Nughair itu apa? Burung kecilmu itu loh, kesayanganmu. Maksudnya untuk memberikan perhatian, bahwa Rasulullah perhatian ke Umar ini. Itu Rasulullah. Jadi awas kalau di luar sana ada yang punya pendapat bahwa cukup mendidik anak, cukup merawat anak, mohon maaf ini belum masuk pendidikan, cukup merawat anak dengan memberikan kebutuhan materialnya, walaupun tidak diberikan kebutuhan maknawinya, kebutuhan yang abstrak itu kasih sayang. Salah besar. Yang kayak begitu tinggal tunggu saat kehancurannya saja, percaya. Kami itu kemarin ada cerita lucu ya. Gurunda kita Buya Yahya itu punya putra namanya Muhammad Al-Fatih. Lagi belajar di luar negeri di Timur Tengah, di Yaman sana. Yang namanya Muhammad Al-Fatih. Kemarin tuh ada WA dari Gurunda Buya Yahya ke kami. Assalamualaikum ya Muhammad. Wallahi ana mushtaq ilaik, kif halak, ini dan seterusnya. Sebentar. Itu artinya begini, Assalamualaikum Muhammad. Aku sangat rindu kepadamu. Gimana kabarmu dan seterusnya. Semoga baik-baik semuanya ini ya. Kami mikir ini Buya masa tujuannya ke kami ini kayaknya salah ini. Betul, langsung WA. Afwan Ustadz, itu untuk putra Buya Mo yang ada di. Oh iya benar. Karena namanya di kontak Buya itu berurutan, jadi kadang salah pencet. Tapi yang kita ambil apa? Anaknya diperlakukan begitu. Kaifa halak, bagaimana kabarmu? Aku sangat rindu kepadamu. Semoga semuanya baik-baik ya, ini dan seterusnya. Sekarang tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, pernah begitu apa enggak? Pernah begitu apa enggak? Kalau yang pernah lanjutkan, yang enggak pernah astaghfirullahaladzim. Jangan nyalahkan anak, susah diatur, gak bisa nurut sama orang tua, ini dan seterusnya. Yang orang tuanya gak pernah ngasih modalnya kok. Jangan jadi orang tua yang egois, nuntut sama anaknya. Tapi bekalnya untuk membuat hati anak lembut, kok gak diberi. Apa itu kasih sayang kita sebagai orang tua? Nah, sudah, ini ternyata ya kasih sayang itu adalah haknya anak dan kewajiban orang tua. Percaya Pak Bu, anak itu kalau disayang, merasakan kelembutan orang tuanya, percaya itu hatinya enak lembut ya, insya Allah. Dan ini juga jawaban dari pertanyaan Ustadz, bagaimana cara mengatasi kenakalan remaja? Kalau yang ditanyakan bagaimana adalah cara dari awal remaja ini dididik, maka sebelum itu yang paling tepat adalah pemberian kasih sayang untuk melembutkan hatinya itu.
Jangan giliran sudah error baru mencari solusinya. Telat. Sama kayak begini. Ustadz, langkah untuk memiliki anak soleh itu gimana ya Ustadz? Tolong dong jelaskan kepada kami. Ini kami pernah, bahkan sering ditanya nih dalam majelis-majelis. Bagaimanakah cara supaya kita dapat anak soleha? Kan jawaban yang kelihatannya tergambar dengan jelas itu dididik dengan baik. Kan begitu ya? Itu nggak salah Pak Bu, nggak salah, bener itu. Tapi ada jawaban yang sebelum mendidik dengan baik, pra pendidikan. Apa itu? Memilih calon istri, calon suami yang baik. Bibitnya dulu. Nah, kalau di kita kan ada ilmu genetik ya. Ada ilmu genetik, domba misalkan, domba Garut. Itu bertanduk, tanduknya gede. Ada domba yang lain namanya dorper, nggak bertanduk walaupun badannya gede. Dorper mau dipiara sampai kapanpun nggak tumbuh-tumbuh itu domba. Apa namanya tanduk? Kenapa? Genetiknya nggak ada. Jadi ilmu genetik ini dalam ilmu maknawi juga ada ini. Maka langkah pertama milih istri yang soleha, suami yang soleh. Itu langkah pertama yang paling pas. Kalau sudah, aduh Ustadz, tapi sudah terlanjur, ya sudah baru ngomong pendidikan yang benar gitu. Tapi jangan salah ngartikan ya. Sudah punya anak, kebetulan pasangannya tidak soleh-soleha atau belum menuju ke sana, kemudian minta cerai. Alasannya apa? Saya mau mencari pasangan yang soleh-soleha. Ini salah. Kalau sudah menikah, maka kewajibannya bukan mencari yang soleha lagi Pak, tapi menjadikan istri menjadi soleha. Awas tuh, ini pulang dari majlis mencari yang soleha, salah. Ini makanya ibu-ibunya ya sudah ribut ini. Biar nggak salah paham baru dijelaskan begitu ya. Jadi awas, pulang yang belum punya istri cari istri soleha, yang belum punya suami cari suami yang soleh itu. Yang sudah gimana Ustadz? Mari solehakan pasangan kita. Bukan mencari-cari lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis ini sahabat yang bernama Aqra' bin Habis, Al-Aqra' bin Habis itu kebetulan ada di hadapan Rasulullah menyaksikan pemandangan itu, pemandangan Rasulullah mencium cucunya. Sahabat ini bertanya, kebetulan begini, sahabat Al-Aqra' bin Habis ini adalah seorang Badawi, Arabi. Apa Arabi itu? Orang Arab Badui, kampung, yang tinggalnya di pegunungan-pegunungan itu, jauh daripada peradaban dan kebudayaan perkotaan. Dan orang Baduy itu terkenal dengan qasawahnya, terkenal dengan jafa. Makanya ada pepatah mengatakan man bada faqad jafa. Barang siapa menjadi orang Baduy maka dia akan cuek, benar-benar cuek betul. Jadi aslinya Pak Bu, orang Arab itu kelas cueknya tinggi banget. Cuman karena adanya Islam, mereka jadi orang-orang soleh. Jadi kesolehan itu bukan ikut budaya, awas tuh. Kesolehan itu ikut agama, itu yang benar. Walaupun kita tidak menafikan banyak budaya-budaya yang baik. Tapi dalam konteks orang Arab nih kita jelaskan. Jadi orang Arab itu memang cuek ini dan seterusnya. Coba kalau kita nih ya, budaya kita orang Indonesia, kalau ketemu satu dengan yang lain, Assalamualaikum punten, kan ada begitu ya. Sana masa bodoh, Pak. Tabrakan juga biarin aja. Asalnya, tapi karena agama Islam yang merubah mereka, akhirnya mereka Masya Allah luar biasa. Berarti kalau yang nggak kena agama Islam, Ustadz, orang Arab ya seperti itu wataknya. Nah, Al-Aqra' bin Habis ini punya 10 anak. 10-10-nya tidak ada yang pernah dicium sama beliau. Makanya terheran-heran melihat bagi Nabi kok begitu. Apa jawaban Rasulullah? Yang tidak memberikan kasih sayang, maka tidak akan diberikan atau tidak akan mendapatkan kasih sayang.
Maka syarat agar kita mendapatkan kasih sayang dari Allah, dari sesama manusia, kita juga harus memberikan kasih sayang. Makanya tadi ada hubungannya sedikit. Anak kalau diberikan kasih sayang, maka nanti anak itu akan menyayangi. Tuh, sudah ada kesana tuh larinya itu. Jadi gitu ya. Nah ini urusan nyayangi ini, masya Allah, pentingnya luar biasa. Ya, pentingnya luar biasa. Haknya anak-anak kita selain dinafkahi, dididik, juga disayangi. Tapi terakhir sebelum kami tutup, awas jangan salah mengartikan makna memberikan kasih sayang. Memberikan kasih sayang itu bukan menuruti keinginan anak, bukan. Tapi memberikan apa yang dia butuhkan, yang baik untuk dia, itu kasih sayang. Sekali lagi, memberikan kasih sayang bukan dengan cara menuruti apa yang diinginkan oleh si anak. Tapi memberikan kasih sayang adalah memberikan apa yang dia butuhkan untuk kebaikan dia. Apa yang dibutuhkan tadi? Dia butuh disayangi, dipeluk, dicium, itu benar. Butuh diluangkan waktu kita untuk dia bersama-sama, itu benar. Itu bentuk kasih sayang. Berikan hadiah yang membuat dia senang, tidak membahayakan dia, itu benar. Tapi kalau seandainya ada anak kita masih SD, kelas 4 SD, minta dibelikan motor, ayo. Yang ngajinya sambil ngantuk, kata Pak Ustadz juga harus sayang sama anak, belikan sajalah satu motor. Habis itu dipakai motor jalan raya, pulang, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang tua yang tega sama anaknya, bukan sayang. Justru bentuk kasih sayang dalam kasus ini adalah tidak memberikan kepada anaknya. Berikan yang cocok, yang pas buat dia. Oh sepeda saja, udah sepeda saja dibatasi, pokoknya boleh sepeda di sini. Ustadz, gimana kalau anak kita baru kelas 6 SD sudah minta diberikan HP? Gadget gimana? Apakah kami sebagai orang tua memberikannya dengan dalih karena kami sayang pada anak-anak kami? Jawabannya itu orang tua yang tega, jahat sama anaknya. Karena apa? Menyengsarakan si anak. Harus dibegitukan biar paham betul. Gimana kalau si anak dengan gadgetnya menjadi hilang semangat belajarnya, layak kewajiban sholatnya, kemudian nanti nonton yang tidak-tidak, kemudian nanti ada di grup medsos yang pembahasan yang tidak bermanfaat, bahkan mudhar dan seterusnya. Gimana kalau udah begitu? Berarti ini orang tua tega ngejerumuskan anaknya. Maka di pondok ini nggak ada namanya HP, nggak ada. Buat santri tidak. Kenapa? Itulah bentuk kasih sayang. Karena kasih sayang kan begini. Lihat apa yang terjadi saat ini dan lihat efeknya di masa yang akan datang. Kalau senangnya sesaat tapi menderitanya selama-lamanya, buat apa? Mana ada orang tua yang katanya sayang sama anaknya, padahal orang tua itu tahu kalau dia berikan anaknya akan menjadi gagal, menderita di kemudian hari. Terus kemudian tetap diberikan, berarti orang tua nggak sayang sama anak. Kalau sayang sama anak, jangan diberi dong, karena itu akan membuat dia menderita nanti. Jangan ngomong, enggak lah Pak Ustadz, kalau harta untuk makan kan cukup punya saya. Kalau perusahaan juga tinggal melanjutkan punya saya. Biarkan anak saya dengan gadgetnya apanya, sibuk ini dan sebagainya. Biarkan nanti tinggal melanjutkan punya saya. Jawabannya, yang menjamin harta Anda bertahan sampai esok hari itu siapa? Kalau bangkrut gimana? Kena kasus gimana? Pak, ini kami cerita sebelum kami tutup. Ada seorang anak yang waktu kecil tuh sangat dimanja orang tuanya. Diberikan apapun yang diinginkan tuh diberikan, bener itu. Di saat anak-anak atau teman-teman si anak-anak ini belum mengerti gadget, itu sudah tahu duluan dan seterusnya. Cuma karena mampu, jadi orang mampu, orang tuanya ini meninggal, orang tuanya
subhanallah, sebelum anak jadi dewasa habis hartanya. Pak, Bu, si anak ini mencoba mencari kerja. Di tempat pekerjaan yang pertama baru sekian bulan dia terusir. Kenapa? Akhlaknya, attitude-nya nggak baik. Gak bisa ngikut aturan. Kenapa? Selama ini dia selalu mengumbar hawa nafsunya. Gak pernah mengekangnya sama sekali. Melawannya sama sekali. Pindah lagi ke pekerjaan B, gak lama sekian bulan terusir lagi. Ini fakta, kisah nyata. Kami tahu orangnya. Dan begitu, gak ada, akhirnya gak ada. Tiap hari itu kerjaannya gimana? Kalau dia butuh uang, dia tuh tinggal minta ke teman-teman dan seterusnya itu. Mintanya caranya minjem, tapi gak pernah bayar. Kenapa? Karena sudah terbiasa seperti itu. Kapan dia butuh harus ada. Ini bahaya dalam pendidikan begini. Ya, jadi bentuk kasih sayang orang tua adalah mendidik anaknya, itu juga bentuk kasih sayang orang tua. Mas, para santri ini awas ya, yang soleh-solehan nih. Kalian di pondok itu karena saking sayangnya orang tua kalian sama kalian. Walaupun terlihat iya, tapi akhirnya kita nggak bebas. Kita di sini capek, lelah, latih jam 3 harus bangun, harus disiplin, mandi antri, makan antri, tidur harus tepat waktu, bangun tidur tepat waktu. Ini semuanya masya Allah kayak militer bener ini. Lebih baik kalian merasa kayak militer hanya beberapa tahun, tapi selanjutnya di dunia di akhirat kalian bahagia karena punya karakter yang baik. Karakter baik itu akan diterima dimanapun. Mau jadi apapun siap. Tapi kalau tidak, yang bahaya, mau jadi apa kalian di kemudian hari? Nah, jadi gitu ya. Makanya pondok pesantren itu yang paling utama goalnya adalah akhlak. Maksudnya membangun karakter yang baik agar si anak ini siap untuk menjadi apapun di kemudian hari, diterima di lingkungannya dalam posisi dan keadaan apapun. Itu yang enak. Tinggal direnungkan saja pakai hati ya. Cukup insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.